Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Anak-anak, marilah di kesempatan awal pembelajaran ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa beraktivitas, bisa mengikuti pembelajaran daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang evaluasi soal cerita bangun datar yang sudah kalian kerjakan kemarin, dan juga tentang bagian-bagian mata manusia. Nah, langsung saja kita bahas untuk matematikanya terlebih dahulu. Nah, ini soal yang nomor 1. Diketahui sebuah halaman bentuknya persegi panjang dengan ukuran 16 meter kali 9 meter. Nah, sedangkan di tengah halaman tersebut ada taman bentuknya juga persegi panjang dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Nah, pertanyaannya, luas halaman yang tersisa. Nah, jadi yang pertama kita hitung dulu luas keseluruhan halaman ya, luas halaman tersebut kita hitung dulu. Panjangnya 16, lebarnya 9 ya. Jadi luas halaman sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 16 kali 9, ketemu 144 meter persegi. Nah, terus yang kedua kita hitung luas taman. Nah, luas taman sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 3 kali 2, sama dengan 6 meter. Nah, jadi halaman yang tersisa, luas halaman dikurangi luas taman, yaitu 144 dikurangi 6, sama dengan 138 meter persegi. Nah, untuk yang nomor 2 diketahui ini seperti pada gambar kebunnya Pak Amir. Nah, disuruh menghitung luas kebun tersebut. Nah, kita hitung dulu luas segitiga ya. Nah, segitiga rumusnya kan alas kali tinggi dibagi 2. Berhubung ini segitiga sama kaki ya, dibagi 2. Segitiganya dijadikan 2, berarti kan ada 2 segitiga ya. Nah, karena ada 2 segitiga, langsung saja luasnya alas kali tinggi saja ya, tidak usah dibagi 2. Nah, alas kali tinggi ini alasnya berarti setengahnya dari 32, yaitu 16. Alasnya kali tingginya 10, sama dengan 160. Jadi luas segitiganya adalah alas kali tinggi sama dengan 16 kali 10, sama dengan 160 meter persegi. Nah, terus yang langkah kedua kita hitung luas persegi. Nah, panjang kali luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, sama dengan 32 kali 18, sama dengan 576 meter persegi. Nah, dari luas segitiga dan luas persegi panjang tersebut dijumlah ya, dijumlah, maka luas keseluruhan sama dengan 160 ditambah 576, sama dengan 736 meter persegi ya. Nah, soal yang nomor 3, diketahui ada tanah berbentuk persegi ya, dengan sisi 72 meter. Nah, di tengah halaman dibuat rumah dengan ukuran panjang 15 meter dan lebarnya 8 meter. Ditanya ya, karena sisanya tersebut, sisa dari tanah tersebut mau dibuat taman. Nah, luas tamannya berapa? Nah, jawab. Nah, kita hitung dulu luas tanah ya.
Karena persegi yaitu sisi kali sisi, berarti 72 kali 72 sama dengan 5184 meter persegi. Nah, terus kita hitung luas rumah. Rumahnya berbentuk persegi panjang. Nah, panjangnya 15 meter, lebarnya 8 meter. Jadi luas rumah panjang kali lebar sama dengan 15 kali 8 sama dengan 120 meter persegi. Nah, sisanya yang dibuat taman tersebut berarti luas tanah keseluruhan dikurangi luas rumah, yaitu 5184 dikurangi 120 sama dengan 5064 meter persegi. Nah, sekarang yang nomor 4, diketahui ada jajaran kinjang dengan ukuran 45 cm, tingginya 17 cm. Satunya layang-layang, diagonalnya 40 cm dan 32 cm. Nah, pertanyaannya mencari luas kedua bangun tersebut. Nah, kita jawab yang jajaran ginjang dulu ya. Luas jajar ginjang sama dengan alas kali tinggi. Nah, alasnya 45, tingginya 17. Nah, ketemunya 765 cm persegi. Terus kita hitung yang layang-layang, yaitu rumusnya diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Berarti 40 kali 32 dibagi 2 sama dengan 1280 dibagi 2 sama dengan 640 cm persegi. Nah, sekarang kita hitung kedua bangun tersebut. Kita jumlah, yaitu 765 ditambah 640 sama dengan 1405 cm persegi. Nah, soal yang kelima ya, ada suatu bangun bentuknya seperti pada gambar. Ya, ditanya luas bangun tersebut. Nah, ini kan ada dua bangun, satunya persegi, satunya setengah lingkaran. Kita cari dulu yang persegi. Nah, luas persegi itu sisi kali sisi. Berarti 20 kali 20 sama dengan 400 cm persegi. Nah, terus yang kedua kita cari luas setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran berarti lingkaran dibagi 2. Rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat atau pi kali r kuadrat. Karena setengah lingkaran nanti dibagi 2. Nah, terus r-nya ini kan belum tahu. Tetapi dari sisi persegi tersebut bisa diketahui kalau r-nya adalah 20 dibagi 2, yaitu 10. Maka kita masukkan dalam rumus. Pi kali r kuadrat dibagi 2 sama dengan 3,14 kali 10 kuadrat, yaitu 100. Nah, dibagi 2 sama dengan 314 dibagi 2 sama dengan 157 cm persegi. Maka luas kedua bangun tersebut adalah 400 ditambah 157 sama dengan 557 cm persegi. Nah, demikian ya untuk pembahasan matematika tentang soal cerita bangun datar. Nah, selanjutnya anak-anak akan kita bahas tentang bagian-bagian mata. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan mencari informasi tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Nah, sekarang ayo kita cek satu per satu. Nah, ini bagian matanya ya. Nah, jadi yang nomor 1 kemarin namanya sklera. Nomor 2 koroid, 3 iris, 4 lensa, 5 pupil, 6 kornea, 7 aqueous humor, terus 8 vitreous humor,
Yang ke-8 ya ke-9 retina ya berarti. Ini nomor 9 retina, 10 fovea atau bintik kuning, terus 11 bintik buta, dan yang terakhir saraf optik. Nah, yuk kita bahas fungsinya satu per satu. Yang nomor satu atau yang pertama yaitu sklera ya. Nah, sklera ini memiliki fungsi mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi mata bagian dalam ya. Contohnya bagian mata kan ada retina itu ya. Nah, dilindungi lensanya. Ini sklera, fungsi dari sklera. Terus yang kedua, koroid. Nah, memiliki fungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Terus yang ketiga, iris. Nah, iris ini merupakan satu bagian mata yang berfungsi memberi warna pada mata. Nah, fungsinya ini dengan pupil hampir sama ya, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ini iris ya. Nah, maka karena memberi warna pada mata, nah iris mata manusia ini akan berbeda ya, berbeda. Nah, tapi biasanya ditentukan oleh ras ya. Ras itu keturunan. Nah, kalau mata orang-orang Indonesia ya, mata-mata kita rata-rata warnanya kecoklat-coklatan ya, hitam kecoklatan. Itu beda dengan mata orang-orang Eropa, dia ada kebiru-biruan. Nah, bedanya di situ, itu memberi warna pada mata, iris. Nah, yang keempat, lensa mata. Nah, lensa mata ini memiliki fungsi memfokuskan cahaya. Nah, jadi cahaya masuk nanti akan diatur oleh iris dan pupil tadi. Nah, terus difokuskan supaya ketika jatuh pada retina ini sudah fokus, sudah tepat ya. Nah, terus yang kelima, pupil. Nah, pupil fungsinya menentukan kualitas cahaya yang masuk ke mata ya, diatur ya, diatur kualitasnya. Terus yang enam namanya kornea. Kornea ini berfungsi melindungi bagian depan mata. Nah, jadi kornea ini adalah bagian mata terluar ya, yang paling luar. Ini melindungi bagian depan mata. Fungsinya juga membantu memfokuskan cahaya pada retina di bagian belakang mata. Nah, nomor 7 namanya aqueous humor. Ini merupakan cairan bening yang memiliki fungsi menyalurkan nutrisi ke jaringan mata ya. Nah, yang ke-8 hampir sama. Kalau yang 7 aqueous, yang nomor 8 vitreous humor. Fungsinya ini memegang retina di bola mata dan memberikan bentuk pada bola mata. Nah, yang ke-9 retina. Fungsinya ini membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh syaraf mata ke otak. Nah, ini retina ini memiliki fungsi yang sangat penting ya. Sangat penting ya. Jadi jika cahaya tidak tepat ke retina, maka mata kita akan mengalami kelainan ya, kelainan. Ya, kelainan. Jadi jika cahaya ini tidak jatuh tepat di retina, mata kita bisa mengalami rabun jauh atau rabun dekat, namanya kelainannya, miopi dan hipermetropi. Terus yang ke-10 bintik kuning ya. Bintik kuning ini adalah bagian dari retina yang memiliki fungsi tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Bentuk bayangan yang jelas. Yang 11 bintik buta. Ini juga bagian dari retina ya. Nah, apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tidak jelas atau kabur. Nah, kalau kuning tadi bayangan menjadi jelas, tapi kalau bintik buta bayangan menjadi kabur.
Nah, yang terakhir adalah saraf optik. Ya, memiliki fungsi pesan visual dari retina ke otak. Nah, saraf ini akan mengirim pesan. Pesan visual itu berarti pesan yang terlihat, ya, terlihat. Nah, contohnya mata sudah melihat itu bendanya namanya pohon. Nah, ini ditangkap oleh retina, saraf optik memberi pesan ke otak. Oh, itu namanya pohon gitu. Nah, nah inilah bagian-bagian mata, Nana. Sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian. Nah, kita akhiri dulu untuk kegiatan pagi hari ini. Segera kalian cek ya, kalian cek jawaban kalian. Kalau salah dibetulkan ya, tidak usah dinilai untuk evaluasi kali ini. Terima kasih. Mohon diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.